kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Purwakarta yang bisa menyempatkan waktu untuk hadir di Universitas Pendidikan Indonesia. Juga Ibu Dwi selaku Wakil Kurikulum dari SMP Negeri 5, ada Ibu Meli yang lagi keluar dari SMP Negeri 2 Purwakarta. Hari ini saya tidak kasih detail dengan Pak Herianto dalam memaparkan bagaimana landasan politis dalam penelitian ini, karena ini adalah sebuah temuan-temuan sementara yang mungkin saya akan sajikan di forum FPD ini, sehingga nantinya apa yang saya paparkan adalah temuan sementara, ini bukan temuan paten yang kemudian nanti akan diolah menjadi disertasi, tapi ini sementara, lalu kemudian kita akan diskusikan bareng-bareng di tempat ini untuk masukan rekomendasi saran dari Bapak Ibu selaku peserta FGD hari ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takdir, mahasiswa S3 Administrasi Pendidikan. Sebenarnya saya bukan asli Sunda. Saya asli dari Pulau Sulawesi sana, tapi hadir, datang, bersosialisasi, memahami bagaimana budaya Sunda di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, lalu kemudian berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Purwakarta dan sempat beberapa kali menghadiri kegiatan seminar dan workshop di Purwakarta. Lalu kemudian saya menemukan suatu gagasan brilian dari seorang Bupati Deddy Mulyadi pada saat itu tentang konsep hidup WAKK. Sesuatu yang bagi saya adalah istimewa dan itu bisa menjadi suatu brand. Apa yang menarik di sana adalah ada suatu transformasi nilai yang dibangun dalam proses pendidikan. Dan inilah yang saya angkat di tema riset hari ini tentang transformasi nilai kearifan lokal Sunda dalam manajemen sekolah. Sebuah studi etnopedagogi di SMP Negeri 2 dan 5 Purwakarta. Bapak Ibu, Profesor berpendapat bahwa globalisasi membawa budaya lokal menjadi mendunia atau global culture. Kenapa seperti ini? Yang seharusnya budaya lokal itu kita bawa untuk kemudian kita perkenalkan pada dunia, bukan kemudian dunia hadir membawa budaya global lalu kemudian mendegradasi nilai-nilai kearifan lokal atau budaya lokal. Ini yang salah, dan ini yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini. Hermawan menunjukkan bahwa pada sebagian masyarakat Sunda sedang terjadi pergeseran pandangan terhadap nilai budayanya, terutama dalam praktik pendidikan di sekolah. Kabupaten Purwakarta melalui Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 merupakan dasar penerapan nilai siswa dan seluruh warga sekolah untuk kemudian mengenal dunia secara global. Dan yang ketiga adalah ada manah di Sunda itu di setiap hari Rabu. Jadi semua aktivitas-aktivitas kesundahan itu dibawa dalam proses di sekolah. Mohon diluruskan ketika ada nanti kesalahan dalam pengucapan Ibu ya. Gak apa-apa. Baik, yang berikut adalah di kami sini ada istilah Nyandu Mewangi, Ibu. Nah, ini adalah hari yang menurut saya hari istimewa banget di sana di Purwakarta. Di sini ada yang istilah dengan bias kaheman atau bias paralek, Bu. Ya. Perelek ya. Nah, ini di hari ini istimewanya kenapa anak-anak itu bukan diwajibkan gitu, tapi sudah menjadi suatu kesadaran untuk bagaimana muncul namanya kepedulian untuk berbagi. Anak-anak dari rumahnya bawa secangkir segelas gitu ya, segelas beras, lalu kemudian nanti dikumpulkan di sekolah, lalu nanti guru-gurunya membuat beberapa paket beras yang kemudian itu didistribusikan kepada warga sekitar sekolah yang tidak mampu. Tidak mampu itu nanti catatannya diambil dari pihak kelurahan, lalu kemudian nanti disalurkan bersama-sama warga sekolah, siswa dan guru-gurunya. Juga termasuk siswa yang tidak mampu di sekolah itu juga mendapat bagian distribusi beras yang dikumpulkan tadi. Nah, di hari Jumat ada nyuci kendiri. Nah, ini adalah kegiatan religius, kegiatan keagamaan di mana seluruh agama, seluruh keyakinan itu mendapat porsi yang sama. Yang Islam ditempatkan sesuai dengan kapasitas ruang karena memang jumlahnya lebih banyak daripada agama yang lain. Agama yang Katolik, yang Protestan juga mendapat tempat di ruang-ruang kelas karena jumlahnya tidak begitu banyak.
pun juga demikian yang Hindu dan Buddha juga mendapat tempat yang sama, lalu dihadirkan guru-guru agama yang di-SK-kan oleh bupati untuk datang memberikan pencerahan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, di hari Sabtu dan Minggu itu ada istilah bertahdi imam. Nah, hari Sabtu Minggu itu di mana tidak ada proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, tapi anak-anak istirahat beraktivitas di Sabtu Minggu sehingga kemudian anak-anak kenal dan dekat dengan rumahnya, demikian juga dengan aktivitas orang tuanya di mana anak-anak didekatkan. Apa aktivitas orang tua? Anak-anak diperkenalkan. Kalau orang tuanya petani, anak-anak hadir di kebun, hadir di sawah, hadir di ladang dan sebagainya. Kalau orang tuanya pedagang, anak-anak hadir di sana untuk mengenal bagaimana proses yang namanya kegiatan ekonomi perdagangan. Baik, nah, di konsep 7 keatikan itu di dalamnya terdapat nilai yang ini yang menurut Sunda banget ini, ya. Ada nilai sili asah, sili asih dan sili asuh. Juga ada nilai cager, bager, benar, singat dan pintar. Baik, boleh dilanjutkan. Nah, pertanyaan penelitian ada 6 sebenarnya. Kerangka besarnya adalah bagaimana bentuk implementasi nilai silas, kemudian bentuk implementasi nilai jaga dan seterusnya, kemudian bagaimana bentuk transformasi nilai-nilai yang tadi, kemudian bagaimana pemahaman warga sekolah, dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam mendukung yang namanya nilai kearifan lokal, dan yang terakhir adalah program-program yang kemudian nanti dikembangkan di sekolah. Berikut lagi. Nah, landasan teori ini saya mengambil model bintang yang diperkenalkan oleh J.R. Gilbert sebenarnya. Nah, Gilbert ini memperkenalkan 5 dimensi yang itu bisa dijadikan sebagai modal dalam transformasi nilai dalam suatu organisasi. Itu tidak hanya pada level pendidikan atau satuan pendidikan, tapi semua organisasi. Sekolah juga termasuk. Di sini ada strategi, purpose and values, ada structure, ada system and process, ada people and leadership, dan ada reward. Nah, 5 dimensi ini yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai wadah dalam transform the values, the resources to learning process. And teman-teman dari PU sengaja saya undang untuk hadir, lalu kemudian kita nanti bisa berdiskusi tentang bagaimana dimensi nilai yang kira-kira itu tepat untuk kita bawa dalam proses pendidikan. Saya mengutip dimensi nilai yang diperkenalkan oleh Sprenger tahun 1928. Yang pertama ada nilai teoritis, ada nilai ekonomis, ada nilai keindahan, nilai politis, nilai sosial, dan religius. Tadi juga diperkenalkan oleh Pak Heri tentang nilai yang dikembangkan oleh Ricona. Kemudian juga saya sebenarnya mengambil dari Prof. Sanusi sebenarnya tentang konsep nilai. Itu Prof. Sanusi yang mantan rektor UPI, ya. Baik, akan dilanjut. Nah, ini mungkin bisa kita lihat menurut Surya Laga bahwa karakter orang Sunda dikenal melalui konsep sili asih, yaitu saling mengasihi, sili asah saling mempertajam diri, dan sili asuh saling memelihara dan melindungi. Pribadi unggul tersebut antara lain dapat tumbuh melalui pendidikan berbasis nilai sili asih, sili asah, dan sili asuh, yakni kearifan budaya Sunda dalam proses menata lingkungan hidup yang lebih harmonis. Sementara itu menurut Kasupardi dan Sudrajat, bahwa orang Sunda diyakini memiliki etos, watak, karakter kesundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Watak atau karakter Sunda yang dimaksud adalah cager, bager, dan seterusnya yang sudah dijalankan sejak zaman Salakanagara sampai kepakuan Pajajaran yang telah berhasil membawa kemakmuran dan kesejahteraan lebih dari 1000 tahun. Kalau dulu Pajajaran sampai pada zaman Salakanagara sebelumnya sudah mampu membawa yang namanya perubahan hidup yang harmonis dan sejahtera yang dilakukan sekitar kurang lebih 1000 tahun, tapi kenapa hari ini di tataran Sunda, di Jawa Barat, seakan-akan nilai-nilai ini sudah mulai ada penurunan, ada degradasi pemahaman warganya terhadap nilai-nilai yang ini menurut saya adalah sesuatu yang punya filosofis pendidikan yang begitu tinggi.
Nah, kerangka pemikirannya seperti ini, saya mungkin tidak perlu menjelaskan satu persatu. Yang jelas bahwa ada yang namanya ada pergolakan antara dua budaya di sini, yaitu budaya global dan budaya lokal. Budaya global ditandai dengan teknologi informasi dan budaya lokal ditandai dengan adanya nilai kearifan lokal Sunda yang itu sudah terbangun di setiap daerah. Apa yang kita inginkan adalah bagaimana terbentuk sekolah bermutu dan berbudaya. Ini kita harapkan. Nah, metode penelitian yang saya gunakan seperti ini, Bapak Ibu. Saya menggunakan pendekatan kualitatif approach, lalu kemudian saya turunkan suatu metode, yaitu metode etnopedagogi. Metode etnopedagogi itu adalah suatu metode penelitian yang kemudian mencoba memahami bagaimana terjadinya proses interaksi, proses asimilasi nilai-nilai budaya yang terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, lokasinya saya mengambil dua sekolah di Purwakarta, yaitu SMP Negeri 2 dan SMP 5. Nah, datanya ada data primer dan data sekunder, kemudian data itu saya kumpulkan, saya gali melalui 4 tahapan: wawancara, dokumentasi, observasi, dan FGD seperti yang kita lakukan hari ini. Lalu kemudian nanti datanya saya olah dengan menggunakan interactive model yang dikembangkan oleh Miles and Huberman. Yaitu pertama pengumpulan, kemudian kondensasi atau pemilahan, lalu kemudian penyajian, dan terakhir adalah kesimpulan. Dan proses ini nanti terakhir adalah saya lakukan kembali untuk mengecek validitasnya dengan menggunakan pendekatan triangulasi. Triangulasi itu kan dibagi beberapa lagi, ada sumber, ada metode. Nah, ini adalah teman-teman yang sementara saya dapatkan di Purwakarta selama beberapa hari. Ya, inilah Purwakarta, and I'm proud to be Indonesia. Ya, baik, silakan dari lanjut. Nah, SMP Negeri 2 Purwakarta, inilah Ibu, sekolah Ibu yang beberapa kali saya hadir di sana, ya, menjadi keluarga kecil sementara bagi SMP 2 di sana. Dan ini adalah Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Purwakarta, Bapak Herman. Sebenarnya beliau sangat berkeinginan untuk bisa hadir di tengah-tengah kita hari ini. Hanya saja besok SMP 2 ini mau akreditasi sekolah. Jadi karena sesuatu dan hal yang hari ini perlu banyak persiapan untuk memantapkan persiapan akreditasi besok, sehingga bisa diwakilkan oleh Ibu ini selaku guru bimbingan dan konseling. Boleh dilanjut. Nah, ini Ibu implementasi nilai sili asah, sili asih, dan sili asuh. Yang pertama adalah di SMP 2 yang saya temukan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, memperkuat hubungan kekeluargaan seluruh warga sekolah dengan memposisikan guru sebagai orang tua bagi siswa, memberi pujian dan penghargaan bagi guru atau siswa yang berprestasi, membiasakan makan bekal bersama di ruang kelas, membiasakan hidup bersih dan menjaga kenyamanan lingkungan sekolah, dan menjadikan ruang BK sebagai tempat yang ramah, edukatif, dan bersahabat bagi semua siswa. Lanjut. Nah, sementara implementasi dari nilai cager, bager, benar, singet, dan pintar, yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan sekali per bulan melalui unit kesehatan sekolah bekerjasama dengan dinas kesehatan. Mungkin di sini dilihat nilai cagernya, nilai sehatnya di sana. Pembiasaan membawa bekal atau makanan dari rumah, menyajikan makanan bagi siswa setelah sholat Jumat, pengamalan janji siswa, lomba kebersihan kelas setiap minggu dengan memberikan bendera hijau bagi kelas yang bersih dan bendera hitam bagi kelas yang kotor. Pembiasaan sholat berjamaah di masjid sekolah, penataan lingkungan yang sehat, asri, bersih, dan nyaman, penguatan kegiatan ekstrakurikuler, dan pembinaan calon peserta olimpiade. Ada yang saya garis bawahi di sini tentang membawa bekal. Di Purwakarta itu di sekolah tidak ada yang namanya kantin, tapi anak-anak diwajibkan, diharuskan itu membawa bekal dari rumah. Kalau di tempat lain mungkin yang membawa bekal anak-anak TK, anak PAUD, tapi di Purwakarta itu tidak. Kenapa harus dilakukan yang demikian? Ini untuk menjaga yang namanya kesehatan makanan. Kalau makanan yang masuk, yang kita konsumsi itu sehat, itu juga akan bisa berpengaruh pada bagaimana daya konsentrasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan menerima materi di kelas.
Gitu. Baik, boleh dilanjut. Nah, bagaimana dengan manajemen sekolahnya? Karena selain tadi tentang bagaimana implementasi nilai di sana, juga saya melihat dari sisi manajemen. Di sini ada pengelolaan sekolah Adiwiyata SMP 2 ini kemarin hari seminggu yang lalu Ibu ya, mengikuti lomba sekolah sehat se-Jawa Barat. Gitu. Pelaksanaan program yang melibatkan semua warga sekolah, penyusunan dan implementasi visi misi tujuan dan sasaran yang melibatkan semua pihak, pembinaan guru melalui program bulanan itu dilakukan terjadwal, pengelolaan keuangan yang terfokus pada penataan lingkungan sekolah asri dan sehat, pemberdayaan potensi siswa melalui berbagai kegiatan dan peminatan ekstrakurikuler. Nah, bagaimana dengan peran pemerintah dalam mendukung yang namanya nilai-nilai di sekolah, khususnya nilai budaya? Kebijakan regulasi melalui peraturan Bupati nomor 69 2015 tentang 7 Peatikan, dilakukan pengawasan secara berjenjang dan langsung dengan konsep sidak oleh tim khusus. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas dan dinas pendidikan. Penguatan program Tri Sentra Pendidikan ini lagi digalakkan sekarang di Purwakarta. Optimalisasi peran pengawas melalui program supervisi akademik dan manajerial, pembinaan keagamaan bagi seluruh warga sekolah melalui pengangkatan guru agama khusus bagi semua agama dan keyakinan.